Nah, kenapa kok dikatakan ausat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf dzal ini dia di tengah-tengah tuh. Pokoknya setiap ada nun sukun, setiap ada tanwin, kalau kita mengaji Al-Qur'an bertemu dengan huruf ya sukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan belum lancar di dalam membaca Al-Qur'an, ataupun sudah lancar tapi belum paham ilmu tajwid sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Qur'an, mari belajar mengaji Al-Qur'an di channel ini. Kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik yang sudah lansia maupun yang masih muda, yang kiranya masih belum lancar dalam membaca Al-Qur'an dan juga masih belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan bantu dengan maksimal agar dapat bisa segera paham ilmu tajwid dengan mudah, kemudian bisa segera lancar dalam membaca Al-Qur'annya. Dengan belajar tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, ditambah media gambar dalam penjelasannya, yang insya Allah akan sangat memudahkan saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid Al-Qur'an. Semoga dapat langsung paham ilmu tajwidnya, dapat langsung bisa praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Qur'an, sehingganya yang belum lancar dapat segera lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'an kita. Melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an kita, yakni sekarang masuk pada surah Yasin ayat yang ke-70. Sebelumnya telah kita bahas surah Yasin ayat yang ke-69. Sekarang ini kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-70. Sekarang mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan untuk melatih bacaan saudara semuanya agar bisa segera lancar. Baru setelah itu kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga tajwidnya dapat langsung dipahami dengan mudah. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Sekarang mari sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini liyun, ada nun sukun atau huruf nun mati. Nah, ini tanda sukun atau tanda mati itu seperti ini nih. Nah, huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau dulu pernah belajar ngaji, kata guru ngaji, ini huruf mati, ini huruf mati, itu maksudnya huruf sukun, itu sama saja. Tandanya itu seperti ini. Bertemu dengan huruf dzal atau nun sukun setelahnya huruf dzal. Perhatikan gambar di layar. Namun sebelum itu perlu kami jelaskan dulu. Nah, ini perlu untuk diingat nih. Ingat ya, setiap kita mengaji Al-Qur'an, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu seperti yang tertera pada gambar itu kan ada 3 di situ. Baris 2 di atas huruf fathatain namanya, baris 2 di bawah huruf kasrotain, yang nomor 3 tuh dhammatain. Nah, yang ada dhammah, ada kurungnya tuh dhammatain namanya tuh. Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an itu, kalau kita bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu daripada tanda baca tanwin atau harokat tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Jadi kita perhatikan nun sukun atau tanwinnya ini bertemu dengan huruf apa dia, seperti itu. Contoh tuh seperti ini nih. Nun sukun bertemu dengan huruf dzal. Nah, huruf dzalnya ini huruf apa? Begitu kan? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Huruf dzal termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin,
bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf dzal masuknya itu pada ikhfa hakiki ausat. Nah, kenapa kok dikatakan ausat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf dzal ini dia di tengah-tengah tuh. Tidak dekat juga tidak jauh, di tengah-tengah, maka dikatakan ikhfa hakiki ausat. Nah, cara membaca ikhfa itu dibaca samar dan berdengung. Apanya yang dibaca samar gitu kan? Yang jadi pertanyaan tuh kan? Yang dibaca samar itu adalah bunyi non sokonnya. Kita baca liyun, jangan dibaca liyun. N-nya tuh nunnya tuh berbunyi jelas, N-nya tuh liyun begitu, jangan, tapi disamarkan liyun. Kemudian didengungkan. Jadi di bagian yunnya itu suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sejenak. Kira-kira sepanjang 2 harokat. Liyun diromang. Nah, kemudian ro dibaca tabkhim, dibaca tebal. Jadi kalau ada huruf ro memiliki ini nih, tanda baca fathah atau harokat fathah nih, baris satu di atas huruf harokat fathah, atau huruf ro-nya itu dia memiliki tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Maka huruf ro kalau memiliki tanda baca fathah atau memiliki tanda baca dhammah, kemudian dia itu di tengah bacaan kita seperti ini, maka huruf ro-nya itu dibaca tabkhim, dibaca tebal. Beda ceritanya kalau misalnya nih kita mengaji Al-Qur'an, ada huruf ro, dia memiliki tanda baca fathah seperti ini nih, atau tanda baca dhammah, tapi kita berwakaf, berhenti kita tepat di huruf ro yang memiliki tanda baca dhammah atau tanda baca fathah itu, maka kita harus melihat harokat sebelumnya begitu. Tapi kan kalau ini dia kan berada di tengah bacaan kita itu tidak berwakaf, tidak berhenti di huruf ro ini, maka ini huruf ro-nya dibaca tabkhim, dibaca tebal. Jadi kalau ada huruf ro memiliki tanda baca fathah atau dhammah, kemudian dia berada di tengah bacaan kita. Di tengah bacaan kita. Maksudnya di tengah bacaan itu kita tidak berhenti di huruf ro tersebut gitu. Nah, maka itu sudah jelas dan pasti huruf ro-nya itu dibaca tabkhim, dibaca tebal seperti itu. Sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Liyudhiro mangka, non sokon bertemu dengan huruf kaf. Tadi kan sudah kami katakan tuh, setiap ada non sokon di situ akan terjadi hukum tajwid. Jika di situ ada non sokon atau di situ ada tanwin ketika kita mengaji Al-Qur'an, akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Jadi huruf setelah non sokon atau setelah tanwin itu ada huruf apa begitu, atau non sokon atau tanwin itu bertemu dengan huruf apa begitu. Nah, ini contohnya nih. Ini non sokon. Setelahnya huruf kaf atau non sokonnya bertemunya dengan huruf kaf. Jadi yang di sebelah kiri, huruf yang di sebelah kiri yang kita perhatikan, ini non sokon. Sebelah kiri huruf nun mana? Ini kan. Nah, sebelah kiri kita ini. Makanya ini non sokon. Setelahnya huruf kaf. Jadi kalau setelahnya tuh sebelah kiri maksudnya tuh. Huruf kaf ini huruf apa? Harus kita ketahui. Perhatikan itu media gambar di layar. Huruf kaf termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki lagi, tapi dia masuk pada ikhfa hakiki ab'ad. Kenapa kok dikatakan ab'ad? Karena makharijul huruf non dengan huruf kaf dia jauh, maka dikatakan ab'ad. Nah, huruf ikhfa hakiki ab'ad ini cara membacanya disamarkan, tapi dia lebih condong berbunyi eng. Maka kalau dengar ada orang baca kok berbunyi eng, nah itu ikhfa hakiki ab'ad itu. Dia condong berbunyi eng. Kita baca mang, jangan dibaca mang, jangan begitu. Tapi dia lebih condong berbunyi eng. Nah, kemudian bagian mangnya itu kita tahan suaranya ya, kita panjangkan sepanjang 2 harokat, kita dengungkan. Mangka, seperti itu. Kemudian K dibaca panjang. Apa tanda panjangnya K? Perhatikan gambar di layar. Di situ ada rumus mad asli atau mad tabi'i. Ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Rumus 1 yang warna hitam, rumus 2 warna hitam, rumus 3 warna hitam. Nah, itulah yang disebut dengan huruf mad.
seperti yang di warna hitam itu. Nah, jadi huruf mad itu ada 3 tuh. Yang nomor 1 huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Rumus 2 huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Rumus 3 ada huruf alif sebelumnya harokat fathah. Kemudian nanti dalam Al-Quran itu untuk menunjukkan tanda panjang, rumus-rumus yang warna hitam itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna hijau itu, untuk menunjukkan tanda panjang. Misalnya nih rumus 3 tuh yang warna hitam ada alif sebelumnya harokat fathah. Nanti di dalam Al-Quran bisa ditulis seperti yang warna hijau itu, yakni fathah berdiri atau alif kecil di atas huruf seperti itu. Sedangkan K ini dibaca panjang, letaknya itu terletak pada rumus 3 warna hitam. Rumus 3 warna hitam perhatikan. Di rumus 3 warna hitam disitu kan ada alif sebelumnya harokat fathah. Di bawah harokat fathah itu kan ada titik-titik tuh. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya di situ tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Nah, begitu maksudnya. Jadi ini kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah itu dibaca panjang. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada alif, ini alif, cuman di sini alifnya tuh disambung dengan huruf kaf. Namun yang menjadi titik fokus perhatian kita bukan soal menyambungnya, bukan. Yang terpenting ada alif. Ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah itu dibaca panjang. Sehingga K ini dibaca panjang sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Man kana hayyau. Ini ada huruf ya bertasydid. Huruf ya bertasydid yang dia itu bukan idgham bi gunnah, maka huruf ya bertasydidnya itu dinabr. Atau kalau misalkan masih bingung, belum tahu idgham bi gunnah itu yang bagaimana misalnya, kan belum tahu misalnya. Nah, cara mudahnya seperti ini. Kalau ada huruf ya bertasydid, kemudian sebelum huruf ya bertasydid di sininya nih, di sebelah kanan huruf ya, ini huruf ya. Sebelah kanan huruf ya mana? Berarti ini kan. Nah, di sini kan, ini kan. Nah, kan? Di sininya nih ada tanda baca fathah seperti ini, atau kasrah atau dhammah di sininya nih, maka huruf ya bertasydidnya itu dinabr. Nabr itu penekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suara kita itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan huruf-huruf di sampingnya. Hayyau seperti itu. Kalau di surah Al-Fatihah tuh iyyaka na'budu wa tuh hayyau, ditekan agak dihentak, hayyau seperti itu. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Nah, tadi kan sudah kami katakan tuh, pokoknya setiap ada nun sukun, setiap ada tanwin, kalau kita mengaji Al-Quran di situ terjadi hukum tajwid. Ini tanwin bertemu dengan huruf waw. Huruf waw ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Huruf waw, perhatikan, huruf waw termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya idgham bi gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, hukumnya idgham bi gunnah. Kecuali nanti ada nun sukun bertemu dengan huruf ya, ada nun sukun bertemu dengan huruf waw pada 4 kalimat ini. Pertama, dunya, bunya, sinwa, qinwa. Nah, itu nanti baru hukumnya izhar mutlak. Tapi kalau ada nun sukun bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu ya, dan tidak pada 4 kalimat dunya, bunya, sinwa, qinwa, maka hukumnya idgham bi gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, hukumnya idgham bi gunnah. Dikecualikan pada 4 bacaan dunya, bunya, sinwa, qinwa. Karena itu nanti hukumnya izhar mutlak begitu.
Kemudian ini cara membacanya dengan cara memasukkan. Kemudian ketika sudah dimasukkan, didengungkan, digunahkan. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf waw. Kita baca hayyau. Jangan dibaca hayyan. Hayyan. Jangan, tapi dibaca hayyau. Seperti itu. Hayyau. Nah, begitu ya. Kemudian didengungkan, digunahkan. Jadi di bagian yaunya itu kita tahan suaranya sejenak, kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Hayyau wa yahiqqal. Ada alif lam bertemu dengan huruf qaf. Setiap kita mengaji Al-Quran, kalau kita menjumpai huruf alif lam, maka di situ akan terjadi hukum tajwid tuh. Tapi dia letaknya jejer, letaknya tuh jejer seperti ini. Ini alif, ini lam, letaknya jejer seperti ini. Maka dia akan terjadi hukum tajwid. Kalau tidak alif lam qamariyah, ya alif lam syamsiyah, begitu. Perhatikan gambar di layar. Huruf qaf termasuk salah satu huruf qamariyah. Jadi kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, maka hukumnya alif lam qamariyah. Huruf qaf termasuk huruf qamariyah kan, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah, karena huruf lamnya dia dibaca jelas, ada tanda sukunnya. Kalau ada alif lam letaknya jejer seperti ini, kemudian huruf lamnya itu ada tanda sukunnya, maka itu alif lam qamariyah tuh. Makanya alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Wa yahiqqal. Kemudian perhatikan di bawah ini nih. Ini alif lam bertemu dengan huruf kaf kan? Huruf kaf termasuk huruf qamariyah kan? Maka ini alif lam bertemu dengan huruf kaf, karena huruf kaf huruf qamariyah, maka ini juga hukumnya alif lam qamariyah. Jadi sekalian kami jelaskan ini. Kemudian ini qaw, ada huruf waw sukun, sebelumnya ada tanda baca fathah, ada harokat fathah. Perhatikan media gambar di layar itu. Huruf lin itu ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 1. Kotak nomor 1 perhatikan. Di situ kalau ada huruf waw sukun, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf waw sukunnya huruf lin. Ini kan ada huruf waw, ada tanda sukun, huruf waw sukun atau huruf waw mati. Sebelum huruf waw mati ada ini, ada tanda baca fathah nih, ada baris 1 di atas huruf. Kalau ada huruf waw sukun, sebelumnya ada ini tanda baca fathah nih, ada harokat fathah nih, maka huruf waw sukunnya adalah huruf lin. Nah, kita baca lunak, lembut saja. Wa yahiqqal qawlu 'alal lembut, jangan ditekan-tekan ya. Ini kalau ditekan-tekan ya sifat lembutnya nggak ada. Misalkan kita baca kayak gini, wa yahiqqal qawlu, jangan gitu. Lembut saja. Qawlu 'alal. Ini alif lam bertemu dengan huruf kaf, tadi sudah kami jelaskan hukumnya alif lam qamariyah. Kemudian ka dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 tapi yang warna hijau. Rumus 3 yang warna hijau. Kalau kita membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran, kita bertemu dengan huruf, di atas huruf itu ada tanda seperti ini, tanda alif kecil seperti ini, atau harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah itu bentuknya seperti ini kan, baris 1 miring di atas huruf. Tapi kalau tanda baca fathah atau harokat fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga ka dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kafirin. Huruf ra kalau dia memiliki harokat kasroh, ini kan memiliki harokat kasroh kan, tanda baca kasroh nih, baris 1 di bawah huruf, namanya harokat kasroh, atau disebut juga tanda baca kasroh, atau disebut juga baris kasroh, intinya kasroh. Huruf ro yang memiliki harokat kasroh dan dia berada di tengah bacaan kita. Tadi sudah kami jelaskan tuh maksudnya di tengah bacaan tuh bagaimana. Tadi di atas sudah kami jelaskan. Maka huruf ro-nya dibaca tarkik, dibaca tipis, sehingga pangkal lisan kita tidak naik terangkat ke atas, tipis kan huruf ro-nya. Kafirin. Kemudian rin dibaca panjang, ini namanya mad arid li sukun. Namun pada asalnya dia namanya mad tabi'i. Kemudian apa yang mempengaruhi dari mad tabi'i kok bisa menjadi mad arid li sukun? Perhatikan rumus 1 warna hitam. Rumus 1 warna hitam, perhatikan.
Setelah diperhatikan, sekarang perhatikan penjelasan kami. Kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini nih, ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh dibaca panjang, sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam. Kemudian mad tabi'nya bertemu dengan ini nih, dengan huruf yang kita sukunkan, berubah nama menjadi mad arid li sukun, panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat, tapi konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya bagaimana? Kalau kita mengaji Al-Quran, jika mad arid li sukunnya itu kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukun pada saat kita mengaji Al-Quran itu kita baca 2 harokat semua. Kalau kita baca 4, maka semuanya kita baca 4, begitu. Tidak boleh selang-seling, harus konsisten antara atas dan bawah kalau membaca mad arid li sukun itu. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf non. Ini kalau kita berwakaf di huruf non, kita baca kafirin. Jangan dibaca kafirina, jangan salah. Tapi huruf nonnya kita matikan, kita sukunkan, kita baca kafirin, seperti itu. Kenapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Nah ini kan kita berhenti di huruf non. Huruf non tidak dibaca panjang, karena kita berwakaf, ya berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Sehingganya kita baca kafirin, begitu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.